Semoga Anda menonton video ini sampai selesai. Dan apabila Anda menonton video ini sampai selesai, saya yakin nanti Anda akan mendapatkan trik dan strategi sendiri. Ya, Anda bisa yang namanya yaitu mengembangkan sendiri. Begitu, ya. Mengembangkan. Oke? Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, ya, channel saya ini, alangkah baiknya Anda tekan tombol subscribe, dan alangkah baiknya juga Anda lihat video saya yang dulu-dulu, gitu, ya, biar Anda nanti paham. Kalau Anda bertanya sensasi apa yang Bapak rasakan, nah itu sudah ada di deskripsi linknya. Oke, mancing. Ini adalah telaga, telaga cinta. Kenapa saya kalau bikin video itu nggak mau menatap kamera yang begini? Anda nanti kalau saya menatap kamera yang begini begitu, nanti Anda nggak kuat melihat saya gitu. Sesak napas ini. Karena apa? Separuh napasku untuk itu yang pakai baju biru itu. Oke, ya, bagi Anda yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan, ya, masih merasakan sensasi-sensasi yang bisa dibilang ya horor, sensasi itu memang horor, ya. Orang yang tidak pernah mengalami ini nggak akan tahu, nggak akan paham, ya. Mereka bilang mungkin mengada-ada, terlalu lebay, terlalu manja, ya, tapi terlalu manja, terlalu lebay itu kadang juga iya sih. Tapi mau bagaimana lagi, emang keadaan kita ya begini begitu, terus mau apa lagi kan gitu, ya atau tidak? Nah, ini sebenarnya untuk lepas dari zona merah ini, ya, zona anxiety psikosomatis, itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi di sini sebenarnya ada kunci-kunci, ya, kunci-kunci kesembuhan yang apabila ini dilakukan secara terus-menerus dengan keyakinan, itu sebenarnya ya bisa, ya, walaupun dibutuhkan kesabaran gitu. Nah, di sini saya akan mengungkapkan kunci-kunci apa sih yang sebenarnya itu bisa mengatasi psikosomatis. Nah, sebenarnya kuncinya itu cuma sedikit, ya, tetapi sedikit ini menyeluruh begitu, mewakili semuanya gitu, ya. Yang pertama itu Anda harus bisa tenangkan pikiran dulu, ya, itu. Kalau Anda belum bisa tenangkan pikiran Anda belum rileks, belum zung, nah di situ maka sensasi itu akan tetap ada, ya, itu. Walaupun Anda sudah makan enak, ya, sudah, ya, pokoknya sudah berat badannya mungkin sudah mulai naik begitu, tetapi selama pikiran Anda juga masih kacau, sensasi sedikit apapun Anda sudah berpikirnya yang lain-lain, ya, persepsi Anda sudah yang horor-horor, yang menakutkan. Nah, situ akan menjadi beban lagi, ya, pikiran Anda akan menjadi beban lagi, ketambahan beban lagi, dan nantinya bisa menurunkan berat badan lagi gitu. Saya dulu juga begitu, sempat berat badan naik, turun lagi, itu masih kacau lagi, ya. Jadi itu, ya, itu memang wajar sih begitu, karena pikiran kita itu belum zung, belum
rileks, belum hening gitu ya. Maka saya ciptakan meditasi heningkan pikiran. Nah, itu nanti ada di kolom komentar, saya sematkan paling atas. Nanti setelah saat Anda mau tidur, dengarkan itu ya secara berulang sampai Anda jenuh, sampai Anda bisa tidur begitu. Ketiduran nggak apa-apa gitu ya. Itu tenangkan pikiran Anda dulu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, Anda harus melatih apa yang Anda takutkan. Ya, ini memang tidak gampang. Tidak gampang. Saya pun menyadari kalau ini tidak gampang, karena saya juga dulu dalam keterpurukan. Nah, misalkan Anda trauma dengan apa, takut dengan apa. Nah, itu mulai Anda latih sedikit demi sedikit gitu ya. Misalnya Anda keluar rumah takut, ya latih sedikit demi sedikit. Channel saya emang banyak saya ulang-ulang, karena ya sebenarnya kuncinya itu ya simple sebenarnya, tapi ya perlu kesabaran gitu ya. Misalnya Anda di keramaian masih merasakan gelisah, cemas dan takut, nah itu harus Anda latih. Kalau Anda tidak melatihnya, ya untuk keluar dari zona merah ini, zona anxiety psikosomatis ini, ya bisa dibilang susah begitu. Itu ya. Terus apalagi yang Anda takutkan? Saya yakin Anda juga masih takut berkendara ya, takut jalan kaki, terus takut mati. Nah, ini yang takut mati ini. Takut mati itu memang wajar ya sebagai manusia. Mungkin bekal kita belum cukup ya. Maksudnya bekal amal kita itu belum cukup. Terus kita masih punya tanggungan, yaitu anak-anak, ya pasangan kita dan sebagainya. Nah, tetapi kalau takut mati itu selalu membayangi setiap hari, setiap detik. Nah, itu akan menjadi beban psikis tersendiri, yang akhirnya otak ini terlalu aktif ya, memikirkan hal-hal yang hal-hal yang horor-horor itu. Akhirnya ketambahan lagi beban ini, otak aktif. Akhirnya seluruh saraf-saraf ini juga akan aktif, termasuk jantung, paru-paru atau organ yang lain itu ikut aktif. Nah, makanya timbullah sensasi-sensasi yang di raga kita. Nah, itulah kedahsyatan pola pikir yang horor itu bisa mempengaruhi ke raga kita. Itu ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi pikiran itu ya bisa mempengaruhi ke raga kita. Kalau kita enjoy pikiran, saya yakin raga Anda juga enak juga begitu. Tetapi kalau pikiran Anda kacau, raga Anda juga akan kacau gitu. Ya, saya yakin itu begitu. Karena saya ya dari segi pengalaman saya juga pernah merasakan gitu. Itu jadi takut mati bisa Anda kelola saja ya. Ya begini aja. Dengan adanya Anda takut mati, ya berarti mengingatkan bahwa hidup ini tidak ada yang abadi begitu. Nah, di situ kita bisa merubah dengan takut mati ini, berarti saya harus menjadi orang yang lebih baik dong begitu. Menjadi lebih baik, mendekatkan diri sama Allah ya, terus lakukan istighfar, zikir dan sebagainya. Nah, itu nanti rasa takut mati itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita sudah memasrahkan diri kita hanya pada Allah. Nanti kalau Anda sering istighfar, sering zikir ya, sholawat, nanti itu sebenarnya hilang sendiri begitu ya. Saya dulu juga begitu kok. Tiap hari diliputi rasa takut mati ya dan sebagainya. Tetapi itu ternyata hilang sendiri. Walaupun ya saya nggak orang munafik sih. Sampai sekarang saya takut mati ya iya. Tetapi takut mati itu tidak kayak dulu. Tiap merasakan ini takut mati. Mendengar berita duka takut juga. Mendengar suara burung apa takut juga. Jangan-jangan saya akan mati, jangan-jangan akan mati. Nah, itu kalau terlalu begitu terus ya, gejala fisik itu tetap akan ada begitu ya. Itu perlu Anda cermati bahwa takut mati itu kita itu anggap kita itu diingatkan
diingatkan akan adanya kematian, agar kita apa? Agar kita bisa memperbaiki diri kita, begitu. Yang dulu mungkin kita selalu khilaf ya, dan sebagainya lah gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi saya nggak menggurui Anda ya, saya hanya sharing ya, ini yang saya lakukan dulu itu ya. Terus selanjutnya adalah ini simple tapi mewakili semuanya, yaitu apa? Cuek atau masa bodoh. Nah, untuk membangkitkan rasa cuek, membentuk rasa cuek, masa bodoh, ini juga susah. Bagaimana nggak susah? Kalau kita merasakan sensasi horor, apalagi panic attack, apa kita bisa cuek? Nggak bisa ya, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah ya udah, kita misalnya panic attack atau kita sempoyongan seperti dunia lain, seperti di alam mimpi, ya itu memang keadaan kita yang sekarang. Nah, makanya panic attack itu sebenarnya bisa hilang sendiri loh ya. Paling panic attack itu durasinya itu paling lama itu 30 menit, tetapi sensasinya ini yang bikin horor dan trauma yang sampai sekarang saya juga masih trauma dengan panic attack begitu. Itu ya, jadi itu sebenarnya bisa hilang sendiri, yaitu kalau pikiran kita itu sudah tenang. Nah, panic attack ini kalau Anda sering melakukan olah nafas, sering relaksasi ya, sering mengheningkan pikiran, zoom pikiran Anda, nanti itu akan hilang sendiri kok. Betul ya, tanpa obat bisa hilang sendiri kok. Saya berani bicara begini ya, saya lakukan itu gitu ya. Nah, itu jadi Anda nggak usah khawatir, nggak usah berpikiran yang tidak, wah apa saya menderita sakit ini, apa saya menderita sakit itu dan sebagainya. Anda menjadi hipokondria, takut menderita sakit yang parah, padahal tidak itu. Nah, kalau Anda sudah ke hipokondria, nah itu pikiran ini terbebani lagi, nggak bisa keluar. Ya keluarnya itu dengan caranya sendiri, yaitu apa? Dengan apa? Menimbulkan gejala fisik begitu ya. Pikiran yang sudah penuh dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting, yang menakutkan, itu tersimpan di otak. Akhirnya ingin keluar tidak bisa. Ya, dia pakai caranya sendiri, yaitu dengan menunjukkan gejala fisik. Biar apa? Biar ada respon dari Anda gitu ya. Itu dia sebenarnya bilang gini, saya ini sudah penuh. Misalnya saya ini, Yon, saya ini sudah penuh, Yon. Kenapa nggak kamu keluarkan begitu? Ya, karena saya nggak bisa mengeluarkan, akhirnya pikiran yang penuh itu ya, yang hal negatif itu, dia ingin keluar dengan caranya sendiri, yaitu apa? Dengan menunjukkan gejala fisik. Akhirnya kan begini, oh saya kok jadi begini ya, badan saya begini. Nah, itu ada agar Anda bisa merespon. Nah, disitulah Anda harus cepat bertindak gitu ya. Bisa dengan Anda ke psikiater, atau Anda dengarkan motivasi dari mentor-mentor dan menjalankan tip-tipnya ya. Itu kalau memang sudah tidak terkendali, Anda sama sekali nggak bisa mengendalikan, Anda memang butuh seorang psikiater begitu, atau Anda butuh seorang mentor ya, yang menjadi idola Anda begitu. Jalankan tip-tip dari mentor Anda begitu ya. Itu atau Anda misalnya bisa curhat ke orang ya, Anda curahkan semua perasaan Anda, plong kan, plong, tetapi itu bersifat sementara gitu ya. Nah, itu Anda harus bisa melakukan mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif itu dengan cara Anda, jangan dengan cara pikiran Anda gitu ya. Anda itu enggak jelas maksudnya, paham nggak dengan saya ucapkan? Jadi keluarkan pikiran-pikiran negatif itu dengan cara Anda, jangan dengan cara pikiran yang itu. Kalau pikiran itu Anda nggak mau mengeluarkan, dia keluar dengan menunjukkan gejala fisik begitu ya. Itu ya. Nah, itu simpel kan, tapi memang tidak semudah itu, mudah diucapkan. Orang yang sudah sembuh kayak saya ya ngomongnya enak gitu. Tapi seumpama saya merasakan panic attack lagi, semoga jangan ya. Mungkin juga saya juga sudah nggak bisa gimana ya gitu ya kan, karena sampai sekarang saya masih trauma dengan sensasi semuanya sebenarnya ya. Itu ya, ini mau
sholat asar nanti akan saya lanjut, sholat asar, sholat maghrib nanti akan saya lanjut ya. Saya akan lanjut. Nah, saya break dulu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi yang pertama, Anda boleh mencatat ya. Yang pertama adalah kita harus, pikiran Anda itu harus relax dulu, hening, zoom gitu. Terus selanjutnya ya beranikan apa yang Anda takutkan gitu. Terus yang ketiga tadi cuek. Nah, ini yang keempat ini adalah selesaikan dulu luka batin Anda. Ya, obati luka batin Anda. Pasti Anda bertanya, Pak Yono, apa sudah bisa mengobati luka batin? Saya belum bisa mengobati dan belum bisa menghilangkan itu. Ya, karena luka batin itu tetap akan ada. Walaupun diobati model apapun, itu tetap akan muncul. Yang hanya bisa kita lakukan adalah ya sudah, kita ikhlas dengan apa yang sudah kita alami dulu begitu. Walaupun ikhlas ini mudah diucapkan tetapi susah untuk kita mempraktekkan begitu ya. Saya juga menyadari itu. Saya bukan munafik ya, memang susah begitu karena saya nggak pernah ke psikolog ya. Coba Anda kalau masih ada luka batin, alangkah baiknya ya Anda ke psikolog atau Anda dengan cara Anda sendiri. Yaitu kalau saya itu hanya bisa mengelola saja ya, meredam, istilahnya itu ya saya ikhlaskan aja begitu ya. Walaupun mungkin dalam hati ini belum bisa ikhlas, tetapi ya kita berusaha untuk ikhlas gitu. Itu cara saya adalah begitu itu ya. Dan itu pun tidak mudah untuk mengobati luka batin. Karena apa? Luka batin itu adalah ya momoknya begitu gitu ya. Terus yang kelima, Anda nggak usah berontak ya, meronta, menjerit, terlalu banyak mengeluh ya. Ya emang mengeluh itu, kita dengan mengeluh itu plong ya, tetapi dengan sering mengeluh itu bahwa keluhan Anda itu tidak bisa menyelesaikan begitu. Kalau sering Anda mengeluh, apalagi Anda sering mengeluh pada orang yang tidak paham, ya Anda akan tidak mendapatkan penyelesaian gitu ya, gitu. Jadi jangan berontak, menjerit, meronta-ronta dan sebagainya, itu ya. Itu lagi flu ya, lagi flu, batuk karena cuacanya ya tidak bersahabat begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah Anda harus tenang. Apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda derita ya, sensasi apapun yang Anda alami, itu berusahalah untuk tenang ya, berusaha ya, berusaha. Karena apa? Kalau sensasi itu datang, bagaimana bisa tenang ya, itu emang susah begitu. Jadi saya nggak mau bilang mudah-mudah, enggak, karena saya menyadari betapa susahnya untuk tenang itu. Tetapi bukannya tidak bisa kita latih, kita berusaha untuk melatih tenang begitu. Yaitu kalau Anda merasakan sensasi itu, pusatkan pikiran Anda pada nafas Anda begitu. Itu yang bisa saya lakukan, itu adalah itu begitu. Dan apabila saya dulu kena panic attack, dulu saya berusaha tenang, walaupun sebenarnya itu nggak bisa tenang, tetapi ya saya berusaha untuk tenang, berbicara pada diri saya sendiri, saya nggak apa-apa, nggak apa-apa, sambil ngelus-ngelus dada ya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa begitu. Nah itu ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah ya sudah, ikhlas, sabar begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ikhlas itu mudah untuk diucapkan, sabar itu mudah untuk diucapkan, tetapi untuk mempraktekkan, untuk melakukan itu, untuk bisa ikhlas dan sabar, itu memang susah ya. Saya menyadari itu semua.
gitu. Jadi saya tahu kendala-kendala apa yang Anda hadapi, saya tahu. Saya tahu persis karena saya pernah bersandingan dengan sakit itu lama. Jadi sensasi apapun, terus Anda itu menderita begini nggak bisa Anda ungkapkan, saya itu tahu ya. Sensasi itu susah untuk Anda ungkapkan, saya itu tahu. Gitu. Ya, jadi yang penting Anda masih punya semangat. Semangat untuk apa? Untuk bangkit dari keterpurukan ini. Gitu. Karena apa? Rasa semangat itu nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri. Gitu. Maka intinya itu Anda dapatkan dulu, yaitu ketenangan di pikiran Anda, juga percaya diri. Begitu. Percaya diri itu bisa Anda dapatkan, yaitu beranikan apa yang Anda takutkan. Nah, kalau Anda diam diri di rumah dengan sensasi itu, tetap diam diri, karena kalau keluar rumah kan sensasi itu kan makin berdatangan. Nah, itu kalau Anda tidak sedikit demi sedikit untuk memberanikan, ya Anda tidak bisa mendapatkan rasa percaya diri itu. Karena rasa percaya diri itu didapatkan kalau kita misalnya merasakan sensasi itu. Ternyata nggak apa-apa kok, saya pergi ke sini merasakan itu, nyatanya saya juga pulang tidak dibopong, tidak di apa begitu, ya atau tidak itu. Nah, itulah akhirnya Anda mendapatkan rasa percaya diri begitu. Terus Anda jalan kaki, oh nyatanya saya jalan kaki juga tidak jatuh, tidak pingsan. Nah, itu nanti akan Anda bisa menimbulkan rasa percaya diri begitu. Ya, jadi tetap semangat ya, dapatkan percaya diri. Nah, yang tadi itu, yang 7 itu Anda catat ya. Anda catat begitu. Nah, apabila Anda misalkan kurang paham dengan apa yang saya ungkapkan ini, silakan Anda tanya di kolom komen. Bertanyalah sebanyak-banyaknya, saya berusaha akan menjawab. Kalau pertanyaan Anda itu sudah pernah saya bahas, saya akan menyuruh Anda untuk nonton video saya yang judulnya ini begitu. Ya, tetap semangat kawan, bahwa Anda harus punya prinsip begini ya. Apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa nanti, ya, masa mendatang, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Nah, makanya kenapa saya sering menyuruh Anda untuk introspeksi diri, begitu. Saya ini dulu juga bukan orang yang apa ya, yang baik, yang begini, tidak ya. Saya dulu itu orangnya pemarah, emosional, ya, was-was, terlalu perfect dan sebagainya. Semua jelek-jelek semua ya, itu. Tetapi ada baiknya di sisi saya, itu ada baiknya, yaitu saya, karena tugas dan fungsi saya adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah, saya sama masyarakat itu dekat sekali, dan saya sangat mengayomi sekali. Kalau ada yang minta bantuan begini-begini, ya saya akan berusaha untuk menolong, begitu. Ya, itulah karena profesi saya. Tetapi pribadi saya, sifat saya, itu sebenarnya ya begitu. Nah, makanya saya anjurkan Anda untuk introspeksi diri. Nah, tetap semangat kawan. Ingat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.